Ya, jadi dari 98 krisis moneter, kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya di 2003 baru ditandatangani begitu. Oke. Karena tipikal masyarakat Indonesia itu kan mungkin berbeda ya dengan yang di Korea. Insya Allah nek sing dampingi pemerintah itu ada rasa enggan lah. Nek terus dicolke, ya wih. Setelah memberikan fasilitas, kami nggak langsung lepas tangan, tapi kami selalu monitoring, selalu mendampingi supaya setelah kami selesai program pun masih bisa dimanfaatkan terus. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali menjumpai Anda di podcast Jogja Invest, persembahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, hari ini tentunya kita akan membahas mengenai satu topik yang tentunya bagus begitu untuk kita diskusikan bersama. Karena ternyata Daerah Istimewa Yogyakarta ini bekerja sama tidak hanya dengan provinsi yang lain, tapi juga di tingkat luar negeri. Nah, nanti kita ingin mengetahui untuk kerjasamanya itu seperti apa, pada program apa. Nah, tentunya topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah peranan Semaul Undong di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 orang narasumber sudah hadir di sini dan tentunya juga beliau ini sudah tidak asing lagi untuk kita bersama. Yang pertama di samping saya, semoga sehat selalu dan juga bahagia, ada Pak Catur Cahya Nurseta SIP MA/MAP. Beliau ini adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Benar ya Pak, sehat bahagia ya Pak ya? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah, oke baik. Kemudian juga anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ada Bapak Sigit Pribadi Esfil I. Pak Sigit, semangat sehat Pak? Semangat sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke baik Bapak. Senyumnya dong Pak. Terima kasih juga yang sudah hadir di sini. Ada Ketua Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia, ada Mbak Grace Majestika Prastia. Mbak Grace, kabar baik juga? Kabar baik sekali. Oke, sehat juga ya? Sehat. Oke, baik. Nah, terima kasih ini tentunya untuk narasumber yang sudah hadir di sini. Tadi sedikit di awal juga sudah saya sampaikan, ternyata Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak hanya bekerja sama dengan setingkat provinsi ataupun juga daerah lain, tapi juga ada kerjasama juga ini khususnya di pemberdayaan masyarakat yang ada di luar negeri. Nanti kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya saya ke Pak Sigit terlebih dahulu sebagai anggota Dewan juga, sebagai satu pemahaman juga untuk kita bersama bahwasanya memang di Daerah Istimewa Yogyakarta ini khususnya banyak sekali potensi yang dimiliki ini khususnya untuk ekonomi. Kemudian juga kenapa sih kita ini membangun kerjasama ini tidak hanya selevel saja tapi harus juga ke luar negeri. Monggo silakan nih Pak. Jadi pembangunan yang di Yogyakarta itu kan memang sesuai arahan undang-undang juga bahwa kita bisa melakukan kerjasama dengan provinsi atau yang setingkat di luar negeri. Jadi memang sudah beberapa kita coba untuk melakukan kerjasama baik dari Korea Selatan, Jepang maupun Australia dan yang lainnya, sehingga dan itu memang kita coba maksimalkan dengan melakukan hubungan bilateral yang baik. Cuma memang secara asas manfaatnya itu agak sulit karena rata-rata kerjasama yang diberikan itu spesifik. Termasuk kayak Semaul Undong ini kan spesifik di kelurahan. Jadi manfaatnya tidak ke seluruh masyarakat DIY secara luas, tapi memang spesifik di kelurahan-kelurahan. Dan itu memang kita selalu mendorong pemerintah untuk mencari lagi atau berusaha untuk melakukan kerjasama lagi dengan pihak dari luar, supaya bukan lagi hanya sekedar nilai asas manfaatnya, tapi sebetulnya saling. Ketika saling itu akan terjalin hubungan yang menarik. Kalau dengan Semaul Undong ini kan murni hibah. Jadi mereka memberikan hibah secara murni untuk dikelola, bahkan mereka mengelola sendiri. Dan kita hanya memberikan fasilitas. Sehingga memang kita dorong pemerintah untuk memberikan banyak fasilitas-fasilitas kemudahan supaya investasi itu bisa masuk. Investasi baik dari sisi itu hibah maupun investasi kerjasama yang saling menguntungkan. Umpamanya sampai ke taraf pendirian pabrik atau apapun, karena kita juga punya tempat-tempat yang memang itu dikhususkan untuk bisa masuknya investor ke Yogyakarta. Kayak yang di Piungan itu ada kawasan industri yang sekiranya mungkin
juga ketika dikelola secara profesional itu akan menarik investor untuk masuk, karena Jogja itu kan kawasan yang berada di tengah, apalagi nanti akan munculnya tol ini kan, akses menuju Jogja itu sangat mudah itu loh bagi para investor untuk bisa berinvestasi di Jogja. Dan kemudahan itu memang harus mulai kita kemukakan, kita bicarakan, kita umumkan biar para investor itu juga tertarik untuk masuk ke Yogyakarta. Oke, baik. Dan tentunya kekayaan apa nih Pak? Kalau misalnya kita bisa melihat yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta yang akhirnya investor itu mereka ini mau berbondong-bondong berinvestasi di daerah istimewa Yogyakarta, Pak? Ya mau dibilang kekayaan atau kekurangan itu jadi hal yang menurut saya ya kontradiktif, karena kan UMR itu rendah. Itu mau dibilang kekayaan yang bisa dipakai oleh para investor untuk masuk, karena kan UMR Jogja itu rendah. Betul. Sehingga ketika mereka mau berinvestasi di Jogja itu masih sangat terbuka, karena sangat jauh dengan daerah yang lain, apalagi Jabodetabek itu kan UMR-nya tinggi, sehingga ketika mereka mau berinvestasi juga sudah berpikir panjang. Nah, sementara sebetulnya itu keuntungan bagi investor, tapi ya kerugian bagi masyarakat karena UMR-nya rendah. Ya, tapi masyarakat juga bisa join kan, misalnya untuk bekerja di situ. Seharusnya begitu. Ya? Okay. Sehingga seharusnya dengan UMR yang rendah itu investor itu tertarik untuk masuk itu loh. Karena kita punya lahan kawasan industri, kita punya tenaga kerja yang dalam tanda kutip SDM-nya juga murah dibandingkan dengan daerah yang lain. Nah, makanya kita mendorong pemerintah itu untuk benar-benar memberikan juga akses yang lain. Umpamanya kayak kita memberikan keleluasaan dalam perizinan, karena ini kan dinas perizinan. Bagaimana investor asing itu masuk, ngurusnya dipermudah, ngurusnya dibikin gampang. Mereka kepingin apa, kita layani. Karena investor itu harus kita layani. Kita butuh mereka dalam tanda kutip untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat supaya ada tenaga kerja yang terserap dari investasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit. Saya ke Pak Cahyani. Tentunya saya dan juga pemirsa ini penasaran, awalnya terbentuk kerjasama internasional Sister Province antara Provinsi Gyeongsang-gu-do dengan daerah istimewa Yogyakarta itu seperti apa sih Pak latar belakangnya? Bagaimana kemudian mungkin juga kita akan melihat tahapannya yang sudah sampai dengan saat ini itu bagaimana juga nih Pak? Siap, terima kasih sekali Pak Tika, Pak Sigit nih. Kalau sejarahnya kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemda DIY itu sebenarnya Gyeongsang-gu itu bukan yang pertama. Oke, yang pertama kita ada kerjasama dengan Kyoto Prefecture yang ada di Jepang. Oh, pertama dengan Jepang dulu nih? Iya. Oke. Itu di tahun 1985. Nah, belum lahir Pak, saya Pak. Saya sudah lahir juga. Tapi masih kecil. Belum lahir juga ya Pak Grace ya? Iya. Nah itu ceritanya seperti itu. Oke. Kenapa kok ini terbentuk? Karena memang ada hubungan kedekatan antara DIY dengan Kyoto waktu itu. Nah, karena kesamaan budaya, kesamaan situasi wilayah, kan mereka juga bekas pusat pemerintahan juga. Kita juga pernah jadi ibu kota negara. Artinya ada beberapa hal kesamaan yang tersebut sehingga membangun adanya kedekatan untuk jadikan sister province. Namanya juga sister gitu kan, bersaudara gitu. Artinya pembentukan kerjasama luar negeri itu ada beberapa aspek tadi, karena ada kesamaan, ada tadi mungkin kalau dari sisi kita ingin meraih ada investasi masuk, ada hubungan istilahnya ekonomi segala macam. Artinya kalau kami ya ketugasannya di DPMPTSP sebenarnya dulu kami itu adalah biro kerjasama. Nah, biro kerjasama yang hanya menangani terkait kerjasama baik dalam maupun luar. Tapi dalam perkembangannya mungkin arahnya biar kerjasama tadi disampaikan Pak Sigit bisa memberikan manfaat lebih luas terutama dari sisi ekonomi, maka kita digabung dengan kalau dulu penanaman modal gitu kan, perizinannya masih UPT gitu kan. Nah, supaya biar tadi lebih mempermudah lagi. Nah, kita dijadikan digabung lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, kerjasamanya agak delik, Pak. Kenapa begitu malah agak delik ya? Tapi fungsi untuk fasilitasi kerjasama luar negeri itu ada. Cuma tidak muncul kalau dulu namanya Badan Kerjasama dan Penanaman Modal gitu kan, BKPM. Kita beda dengan BKPM RI gitu kan. Kalau mereka koordinasi, kita kerjasama. Tapi dalam perkembangannya kita mempunyai tugas fungsi seperti itu. Tadi untuk
melayani kemudahan berusaha terkait penanaman modal, terkait perizinannya, dan juga fasilitasi kerjasama luar negeri dalam arti luas. Artinya kalau di kami itu istilahnya apapun minumannya, nek bahasa Inggris ya masuk ke kami gitu. Nah, itu yang jadi ketegasan kami. Iya. Nah, terus masuk ke Gyeongsang Bukdo ini ceritanya mungkin setelah 98 itu kan krisis ekonomi ya, moneter. Kemudian mungkin Korea itu termasuk negara yang pemulihannya paling cepat. Karena ternyata di sana ada tadi gerakan Semaul Undong yang masyarakatnya itu mau bergotong royong, terus istilahnya mandiri untuk bisa bangkit gitu. Nah, di awal 2001 itu ada istilahnya kunjungan dari mereka, Mbak, ke kita. Mungkin mereka kan juga ingin menyebarluaskan itu kan, biar dunia internasional juga tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mungkin tertarik dengan Jogja sehingga datang, terus kita tanggapi. Prosesnya tidak cepat juga karena tentunya ada penjajakan seperti itu, sehingga di 2023 baru ditandatangani letter of intent. Artinya 2023. 2003. Oh, 2003. Oke. Ya. Ya, jadi dari 98 krisis moneter, kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya di 2003 baru ditandatangani begitu. Oke. Ya, LOI 2003. Kemudian baru 2005 MOU-nya, Memorandum of Understanding, itu ditandatangani. Kalau MOU itu nanti tentunya sudah ada action plan-nya yang harus dilakukan oleh masing-masing. Nah, nanti proses ini tentunya juga ada unsur persetujuan dari Dewan. Jadi kami juga minta persetujuan dari Dewan, tidak ujuk-ujuk langsung kerja sampai sendiri enggak. Tapi ntar dulu Pak, Ya. Dewan support kan Pak? Iya, Support harus Pak ya. Oke, Ya, baik. itu. Kemudian terus? Nah, ini ceritanya setelah itu, masuk ke Semaul Undong ini sendiri kan, Semaul Undong kalau nggak salah nanti bener kan ya Mbak ya, itu kan gerakan desa mandiri gitu kan, artinya mereka dengan kemampuan sendiri bisa bangkit gitu kan. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita sebenarnya punya gotong royong, tadi udah ada kalau program gerakan desa mandiri itu kan sebenarnya pemerintah juga punya, cuma di Korea itu kok bisa benar-benar membangkitkan ekonomi mereka. Gregetnya beda apa gimana ya, gitu itu, ya Pak? Makanya nanti Mbak Grace bisa cerita ya. Sebenarnya kuncinya itu di mana gitu. Sebenarnya kita punya sih falsafah yang mirip dengan gerakan Semaul Undong, sehingga saya kira makanya terus di 2005 itu tidak langsung serta-merta Semaul Undong aja yang digerakkan, karena itu proses, karena waktu itu kan kita gempa 2006 kan. Nah, programnya lebih banyak untuk pemulihan pasca gempa itu. Jadi mereka juga dari Gyeong ini memberikan bantuan, entah itu pengiriman dokter volunteer gitu, terus pembangunan semacam pusat kesehatan, perbaikan, kayak gitu. Nah, baru mungkin 2008, 2009 itu ada undangan dari sana Bapak. Jadi kita dari unsur dari pemerintah itu diundang ke sana untuk melihat, untuk belajar tentang Semaul Undong ini. Nah, beberapa perwakilan dari pemerintah itu ke sana untuk melihat ini. Nah, selanjutnya nanti 2000, karena tadi ada sebenarnya sebelum yang YGSI sebenarnya sudah ada kegiatan sebelumnya di Desa Ngawen di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi ini sebenarnya cerita yang mohon maaf Mbak kurang sukses gitu kan. Karena pada waktu itu kami kan mereka dari pihak Korea itu mau secara langsung Mbak. Jadi tidak ada pendampingan dari kami. Kami hanya memberikan opsi. Ini loh yang bisa daerah mana yang berpotensi untuk bisa dikerjasamakan. Ada diminta kan 3 wilayah dari Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo gitu, karena memang daerah yang dianggap kurang maju di situ. Nah, mereka memilih ke Gunung Kidul. Nah, Kecamatan Ngawen gitu kan. Nah, mereka masuk di sana memberikan bantuan tadi seperti pembangunan gedung pertemuan untuk aktivitas warga, terus bantuan untuk ternak sapi gitu kan. Tapi langsung dikelola ke masyarakat. Diberikan langsung. Tapi kurang berjalan dengan baik malahan. Nah, karena kan manajemennya jadi gimana ya, belum baik gitu kan. Nah, tergantung dari personnya tadi yang diberikan tanggung jawab di desa, sehingga waktu itu
makin lama sapinya makin entek gitu kan. Harusnya kan bergulir. Iya. Gedungnya juga tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, mungkin dari situ terus ada tadi yang PNS yang dari Korea yang ditugaskan ke sini pun kan hanya seorang, terus sekarang dibentuk semacam yayasan sehingga dia bisa ikut memantau, memonitoring sehingga istilahnya memberikan pendampingan gitu. Termasuk kita juga pemerintah akhirnya juga masuk karena kalau dilepas langsung ke masyarakat ternyata tadi Takutnya kurang bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Harus ada pembelajaran, pendampingan sehingga akhirnya jalan. Nanti mungkin cerita selanjutnya. Baik, ini baru sedikit ceritanya, masih banyak ceritanya lagi. Mungkin Mbak Grace juga bisa menceritakan kepada masyarakat juga, kan orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. YGSI itu apa? Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia. Nah, Iya. monggo silakan Mbak. Oke, makasih Mbak Tika. Sebenarnya Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia ini memang sudah berbadan hukum di Indonesia, tapi kami istilahnya itu perpanjangan tangan dari Semaul Foundation yang ada di Korea Selatan, Mbak. Jadi di tahun berapa ya, 2012 kalau tidak salah itu Semaul Foundation berdiri di Korea sebagai istilahnya apa ya, pelaksana untuk program Semaul ini. Jadi sebenarnya program namanya Desa Percontohan Semaul itu nggak hanya di Indonesia aja. Dari Semaul Foundation mereka ada di beberapa negara yang masih berkembang seperti misal di Laos, lalu di Vietnam, di Asia Tenggara yang lainnya juga ada. Dan tujuannya adalah untuk ya mensejahterakan masyarakat seperti itu, untuk memajukan masyarakat dan meningkatkan ekonomi. Perekonomian masyarakat. Iya, Tapi nanti dulu Semaul Undong. Itu tuh apa sih sebenarnya? Semaul Undong. Semaul Undong ini Itu kan bacanya benar Semaul Undong atau orang Korea bacanya apa? kalau di Korea sih sebenarnya Semaul Undong. Undong. Oh, Iya, oke. Semaul Undong. Tapi biar gampang Semaul Undong aja, kayaknya nggak apa-apa. Semaul sendiri itu itu artinya baru, Maul itu artinya desa, dan Oke. Undong itu gerakan. Jadi kalau digabung gerakan desa baru sebenarnya kayak gitu. Tapi memang di dalam gerakan itu mengajak masyarakat supaya bisa mandiri seperti yang tadi Pak Cahyo sampaikan juga kan, gerakan desa mandiri supaya mereka bisa mengangkat perekonomian mereka sendiri supaya bisa lebih maju kayak gitu. Oke, kalau untuk pusatnya sendiri ada di mana nih Mbak? Pusat di Indonesia atau Di Indonesia. Di Indonesia di Jogja. Malah di Jogja. Iya benar, karena kami kan didasari kerjasama sister province dengan DIY dengan provinsi Gyeongsangbuk-do di Korea. Nah, Semaul Foundation yang di Korea ini lokasinya di Gyeongsangbuk-do, Mbak. Nah, jadi Gyeongsangbuk-do itu adalah tempat lahirnya gerakan Semaul Undong itu tadi. Oke, baik. Nah, selama ini berjalan kan tentunya juga sudah ada program-program yang sudah terlaksana dan mungkin juga sudah sukses seperti itu. Bisa dijelaskan juga dan kemudian mungkin bisa sedikit dievaluasi. Apa sih hasilnya dari gerakan-gerakan ataupun juga program-program yang selama ini sudah dilaksanakan begitu, Mbak? Kalau program-programnya banyak ya sebenarnya. Kami dari tahun 2015 berdiri, itu di tahap pertama kan Desa Percontohan Semaul ini programnya 5 tahunan, Mbak. Oke. Jadi di satu desa kita program selama 5 tahun seperti itu. Jadi dari 2015 itu ada 3 desa dulu awalnya, di desa Kalurahan Bleberan, terus Kalurahan Ponjong, itu semuanya di Gunung Kidul, sama di Kalurahan Sumbermulyo di Bantul. Gitu. Untuk yang di Bleberan mungkin ya saya ambil satu contoh dulu, itu ada program utamanya program budidaya jamur. Sama waktu itu kami juga sempat ada pemberian bantuan untuk membuat Backlog gitu? bukan, ada lagi tentang air sih. Jadi penyediaan air bersih. Nah, di sana jadi karena sebenarnya ada apa ya istilahnya itu ya Pak ya. Jadi tempat penampungan air bersih gitu, tapi masih fasilitasnya kurang bagus gitu. Oke. Sama bahan bakar yang digunakan di sana itu dulu masih pakai diesel kalau tidak Oke, salah. tapi Jadi- maaf Mbak Grace, dalam menjalankan program tersebut tuh apakah memang awalnya ada survei terlebih dahulu atau memang dari yayasan kemudian juga memberikan alternatif, oh kira-kira yang di sini bagusnya untuk program-program seperti ini atau bagaimana? Pastinya ada survei dulu. Survei dulu, Ya, oke. Jadi kami juga mendatangkan pakar dari Korea untuk membuat master plan. Jadi survei di sana kira-kira potensinya apa saja. Lalu dari masyarakat sendiri kira-kira pengennya program apa nih, apa yang ingin diangkat dari desa untuk bisa diteruskan lebih maju lagi nanti seperti apa, seperti itu. Terus nanti untuk keputusannya
tetap sebenarnya di yayasan, tapi kan yayasan tetap selalu komunikasi dengan warga kira-kira apa yang ingin dibantu seperti itu. Oke, untuk program yang pertama itu berarti berjalan 5 tahun seperti Iya, itu ya. 5 Oke, tahun. sedikit kalau misalnya dievaluasi sudah berhasilkah program tersebut dilaksanakan, Mbak? Saya dengan kalau menurut saya mau dibilang berhasil ya berhasil, tapi Oke. mungkin masih ada kekurangan ya pasti ya, karena untuk di Bleberan juga kan tuh program tahap pertama, desa Baik. pertama yang memang kami bina untuk jadi desa percontohan. Tapi Semau setidaknya bisa itu. memberikan manfaat untuk sekitar Iya. warga masyarakat yang di Bleberan seperti itu ya Mbak Grace ya. Oke, baik. Nah, ini kayaknya Pak Dewan juga harus memberikan tanggapan Pak. Ini kerjasamanya luar biasa sekali ya Pak. Kemudian juga ada beberapa daerah juga seperti itu untuk desa yang dilakukan percontohan juga. Bagaimana menurut Bapak nih Pak? Jadi khusus untuk Semai Lundong ini kan memang mereka itu kan dalam tanda kutip bekerja sendiri. Jadi mereka independen karena pemerintah tidak, dalam artian pengelolaan dana dan yang lainnya itu kan mereka melakukan mandiri. Oh, mandiri. ya, Mandiri. Mbak? Sehingga emang dan ya memang mau nggak mau kita support, pemerintah tetap support untuk itu. Tapi memang ada beberapa kelemahan yang kita temukan di lapangan, baik yang di Ponjong maupun yang di kelurahan yang di Bleberan. Karena tipikal masyarakat Indonesia itu kan mungkin berbeda ya dengan yang di Korea. Tipikalnya itu nek jenengane bantuan wi mengarep ngenteni delet terus didol itu loh. Dalam tanda kutip kan gitu. Emang kayak gitu ya Pak ya? Jadi tipikalnya itu memang jadi beda. Gotong royongnya itu kalau dari mereka modal sendiri terus mereka dari kecil jadi besar itu ada rasa memiliki. Handal Beni itu kan punya. Baik. Tapi ketika program ini bantuan itu yo memang butuh adaptasi yang luar biasa. Sehingga memang kita perlu, mungkin yang nanti di Nanggulan ini akan jadi lebih baik karena sudah kolaborasi dengan pemerintah dan pemerintah juga sudah menyiapkan tenaga yang dalam untuk pengawasan dan bimbingannya supaya terkoneksi kedua kebudayaan. Karena ini kan sebetulnya mereka kepingin memberikan kebudayaan bagus, walaupun di Indonesia atau di Jogja ya memang gotong royong itu sudah hal Sudah ada biasa. ya. Cuma kan semangatnya itu yang kepingin ditumbuhkan, sehingga memang kolaborasi ini diperlukan supaya nanti juga pemerintah juga ikut mendampingi. Karena kalau ora didampingi itu pikirannya wis macam-macam. Bukan karena kita sangat mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Semau Lundong untuk Jogja khususnya yang sudah terjadi di di Ponjong sama di Bleberan, karena di sana ada sapi, yang di Bleberan itu ada budidaya jamur. Dan itu awalnya bagus. Awalnya bagus. Cuma kan memang ya kayak gitulah gitu loh. Sehingga memang perlu dipantau terus oleh pemerintah. Dan ini juga harus disadari oleh Yayasan Semau Lundong bahwa tetap harus ada hubungan kerjasama antara Yayasan Semau Lundong dengan pemerintah. Dibebani aja pemerintah ini loh, seharusnya nanti yang mengawal selanjutnya itu dari pemerintah. Harus gitu. melibatkan pemerintah ya? Iya, dan pemerintah harus mau tidak mau juga harus terlibat di dalamnya. Sehingga tidak ada kata bahwa ini haknya Semau Lundong untuk sampai nanti di tingkat akhir, haknya pemerintah itu hanya sampai ke pengawalan sampai penentuan lahan, itu kan tidak lagi begitu. Tapi memang harus kolaborasi, sama-sama saling membutuhkan. Kalau tidak ada saling, karena biasanya pemerintah itu kan juga terbentur oleh aturan bahwa ini hibah dan mereka yang akan mengelola, sehingga kita tidak menyediakan dana untuk pendampingan dan yang lainnya. Sehingga itu perlu dari awal kita godok bersama. Insya Allah yang Nanggulan ini sudah akan melibatkan pemerintah, sehingga nanti pemerintah juga bertanggung jawab sepenuhnya bahwa program ini bisa berdaya guna dan terserap oleh masyarakat. Karena kan yang diinginkan itu kan menjadi kelurahan-kelurahan yang baik secara ekonomi, mandiri secara pendapatan dan yang lainnya, itu yang diharapkan. Sementara ya dengan kultur masyarakat yang berbeda itu kan juga menimbulkan persoalan, sehingga yo masyarakat itu akhirnya dikasih pemahaman, didampingi. Insya Allah nek sing dampingi pemerintah itu ada rasa enggan lah. Iya.
nek terus dicolke ya kuwi terus jadi persoalan. Oke, baik. Sebelum ke Pak Cahya, saya ke Mbak Grace lagi nih. Mbak Grace, kalau Mbak kan ini terjun langsung ya di lapangan. Kemudian seperti apa sih kondisi lapangan yang ada di sana? Kemudian juga tantangan tersendiri. Kan tentunya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dewan kan budayanya juga berbeda. Kemudian juga mindset dari tingkat pendidikannya juga bahkan berbeda untuk masyarakat yang ada di sana, Mbak. Ya. Tadi seperti yang disampaikan juga tentang mungkin pola pikir ya yang paling penting. Karena itu kami juga mengadakan banyak pelatihan Mbak selama kami melaksanakan program di sana. Jadi pertama pasti ada pelatihan tentang Semaul Undong, karena biar menanamkan semangat gotong royongnya itu sih, supaya mereka bisa punya keinginan buat jadi lebih baik gitu. Soalnya kalau kayak gitu tidak dari diri sendiri biasanya kan susah ya. Kayak dari diri sendiri harus ada keinginan untuk maju. Kalau nggak ada ya gimana kedepannya mau kami bantu seperti apapun bakal susah juga kayak gitu. Jadi selain itu juga ada pelatihan peningkatan istilahnya kompetensi seperti itu. Mungkin kalau misal dengan contoh budidaya jamur diberi pengetahuan tentang cara budidaya jamur yang baik dan seperti itu. Ya untuk di awal mungkin agak susah ya untuk memberikan edukasi-edukasi, tapi ya kami tetap terus berusaha supaya bisa tumbuh semangat gotong royong itu juga. Oke, jadi artinya itu tidak hanya langsung ke praktek, tapi tentunya ada teori-teori dulu lah istilahnya seperti ini yang disampaikan. Tapi semangatnya luar biasa Mbak untuk warga masyarakat di sana Mbak. Ya antusias, yang ada beberapa yang mungkin memang antusiasnya tinggi, tapi ada juga yang kurang. Tapi ya kami tetap berusaha terus mengajak warga supaya semuanya bisa rata dapat manfaat dari program yang kami jalankan di sana. Oke, baik. Nah, Pak Cahyo, ini kan luar biasa ya semangatnya warga masyarakat yang ada di sana. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga nih Pak, dari dinas ini untuk melakukan perjanjian kerjasama ini sudah dilakukan berapa kali, kemudian juga bentuk kontribusi juga yang tentunya dilakukan DIY dalam kerjasama ini seperti apa? Sebenarnya kalau kerjasamanya itu tanda tangannya sekali saja sih Mbak, karena itu kan tapi pasti ada berapa tahun seperti itu kan Pak? Evaluasi ada, oke. Artinya setelah ditandatangani MOU 2005, kan tentunya setiap 5 tahun kita evaluasi. Nah, 5 tahun itu bentuknya bukan lagi MOU, tapi reafirmasi aja, penguatan kembali. Jadi bentuknya bukan perjanjian baru, tapi penguatan kembali. Artinya perpanjangan kontrak ibaratnya seperti itu, Pak? Iya, tapi bukan kontrak bahasanya mudahnya gitu. Artinya kita evaluasi terus kita, biasanya kan 5 tahun kegiatannya, misalnya kemarin Semaulnya kok kayaknya setelah selesai saja tadi tidak berlanjut. Artinya harapannya kan ini desa percontohan, contoh itu kan satu. Nah harapannya bisa berkembang ke desa yang lain. Nah itu yang mungkin kegiatan-kegiatan seperti yang sudah dilakukan oleh YGS ini ya tadi. Artinya kemarin tadi yang perlu campur tangan pemerintah. Artinya yang pertama tadi kan mengikuti polanya Korea gitu kan. Pokoknya desa itu bisa mandiri sendiri gitu kan, tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Karena kalau di Korea itu ada semacam self esteem, artinya rasa bangga kalau program itu jalan, desanya maju, itu bangga, sehingga mereka berlomba-lomba, sehingga mereka juga ada, kalau yang desanya maju ditambah lagi, kalau di Korea itu dikasih tambahan subsidi gitu kan. Gitu. Jadi kalau mereka kalau di sini juga ditambahin Pak. Nah itu harapannya begitu Pak ya. Iya, gitu artinya. Iya. Jadi banyak juga namanya kan sekarang ada kelurahan mandiri. Itu kan juga tetap disupport oleh APBD terus sesuai dengan tingkatan dari kelurahan itu kelurahan apa. Ketika mandiri sampai angka 3 sampai 5 miliar untuk kita support itu. Sehingga sebetulnya pemerintah itu dan kita juga sudah mencoba untuk mendorong pemerintah untuk tetap itu tuh diberlakukan menjadi desa yang mandiri. Dan sebetulnya Semaul Undong ini juga sudah luar biasa, karena selain kita juga punya desa mandiri, mereka juga mau membentuk desa mandiri, sehingga kan tinggal bagaimana dikolaborasikan menjadi nanti akan mandiri, benar-benar mandiri secara ekonomi, secara ketahanan pangan, secara pendidikan. Karena ketika ekonomi mapan itu kan juga pendidikan akan meningkat, sehingga memang ini perlu kesadaran penuh bahwa nanti jadi gini maksud saya, jadi jangan
terus asal-asalan dalam tanda kutip, karena kadang kan juga asal-asalan. Nek sini sudah semangat luar biasa, sementara masyarakat menanggapinya asal-asalan. Maksud saya gini, kayak pelatihan sing dijak kon melu pelatihan sing wis tuwa-tuwa yang sekiranya wis tidak mampu untuk bisa mencerna dalam tanda kutip dengan baik dan nanti bisa melaksanakan dengan baik. Itu kan begitu. Sehingga nek mau ya dianggap aja menuju Indonesia emas yang akan kita dapat itu nanti 5 atau 10 tahun ke depan. Tidak harus hari itu bisa terselesaikan persoalan kemandirian secara kelurahan tadi, tapi bagaimana nanti 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan itu benar-benar itu sudah menjadi desa mandiri. Sehingga memang dari awal ini harus butuh penanganan khusus. Dan kita tetap bagaimanapun juga terima kasih sama Yayasan Semaulundong yang sudah memberikan kontribusinya yang luar biasa, dan itu dananya luar biasa loh juga mereka berikan itu, karena kan tidak hanya sekedar pelatihan tapi juga pemberian bantuan modal, bahkan fisik juga mereka berikan, membuat kayak gedung pertemuan dan yang lainnya. Sehingga cuma ya sekali lagi itu pemberdayaan itu perlu terhadap masyarakat itu perlu kita tingkatkan. Oke, baik. Mbak Grace, kalau boleh tahu dananya berapa nih? Katanya lumayan, atau tiap program atau bagaimana itu Mbak Grace? Sebenarnya rata-rata setiap desa 1,5 miliar per tahun. 1,5 miliar per tahun? Iya, wow. Satu desa. Kami ya dimanfaatkannya untuk macam-macam itu tadi sih. Ada pembangunan infrastruktur juga, lalu ya untuk biaya pelatihan-pelatihan sama ya biaya misal ada budidaya ikan, kami beri bantuan benih atau pakan seperti ini. Oke, tanggapan masyarakat di sana seperti apa? Dan apakah juga bisa mengelola hal-hal yang mungkin juga sudah diberikan yayasan selama ini, Mbak? Kalau untuk di awal mungkin masih kesulitan ya, tapi kami kan pasti selalu memberikan pendampingan supaya kedepannya mereka bisa ya mandiri untuk mengelola semua yang sudah kami berikan itu. Jadi kami setelah memberikan fasilitas, kami nggak langsung lepas tangan, tapi kami selalu monitoring, selalu mendampingi supaya setelah kami selesai program pun masih bisa dimanfaatkan terus seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Cahyo tentunya dalam kerjasama ini pasti dijalankan ada mungkin kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi. Dari sudut pandang Bapak sendiri, apa yang mungkin juga selama ini terjadi, kemudian apakah juga sudah bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya, Mbak? Ya. Kendala pasti ada itu ya. Tadi saya ceritakan di awal tadi kan ada program yang tidak berjalan dengan ya baik ya. Artinya kan ternyata harus ada komitmen juga dari tadi pendampingan. Kalau dari Semaul sendiri kan ada pendampingan 5 tahun, mungkin kalau masih ada Mbak Kris dan teman-teman itu masih jalan, tapi setelah ditinggal gimana gitu kan. Nah, itu tentunya tadi disampaikan Pak Sigit, pemerintah atau dalam arti entah itu aparatur di kabupaten, misalnya dinas pertanian, karena ini sektornya mungkin kan sektor pertanian ya. Jadi dinas pertanian di masing-masing wilayah itu juga bersinergi gitu, Pak. Nah, kan kalau Kali Korea mungkin tadi ada bantuan untuk mendatangkan tenaga ahli untuk memberikan masukan, baiknya itu apa gitu kan. Bersinergi dengan misalnya kalau sektor pertanian ya pertanian misalnya di Kulon Progo, artinya yang tahu persis adalah teman-teman di wilayah, artinya sebenarnya di sini nanam apa sih yang cocok gitu kan. Nah, tentunya itu dengan teknologi mungkin kalau ada transfer knowledge dari teman-teman. Nah, itu yang kita harapkan, artinya transfer knowledge itu artinya di Korea kok bisa seperti itu loh. Ya, kalau di sini apa sih gitu kan. Ada ilmu tentang budidaya misalnya. Nah, itu kalau bisa ditularkan, bisa diterapkan di sini itu baik. Tapi kendala ada lagi juga. Misalnya apa nih, Pak? Misalnya ini, kita sebenarnya sudah mengirimkan SDM untuk belajar budidaya anggur dan stroberi. Nah, lokasinya udah dicek di Klangon, itu cocok gitu kan. Cuma ternyata bibitnya nggak bisa dikirim ke sini. Karena peraturan dari negara setempat, misalnya dari Jepang, nggak boleh keluar. Sehingga kita minta bibit yang unggul, yang besar dan manis itu nggak bisa. Nah, itu yang seperti itu kendalanya. Tapi maaf, untuk misalnya bibit itu juga harus dari luar seperti itu ya, Pak ya? Ya, karena tadi mereka sudah merekayasa bibit ini kan menjadi bagus gitu kan. Nah, kalau kita bisa, tapi kan prosesnya nah, teman-teman mungkin juga nanti bisa bersinergi dengan teman-teman di kampus misalnya. Sebenarnya bibit yang unggul itu misalnya dari sini ada gitu kan. Nah, tapi teknologi pertaniannya juga nanti disesuaikan. Artinya kolaborasi itu yang perlu. Nah, ini yang agak susah nggih Pak, nggih.
kolaborasi itu gampang diucapkan tapi nyatanya susah. Susahnya di mana sih, Pak? Ya itu tadi menemukan Iya. Semua punya aturan Aturan tersendiri ya, betul. sehingga ya memang itu yang kenyataan yang terjadi. Jadi ketika investasi masuk atau Semalundong ini juga masuk, itu kan posisi pemerintah itu terus mau bagaimana itu kan tetap harus sesuai undang-undang. Tidak bisa terus kita turut campur atau kita juga bagaimana, atau ketika kita turut campur pun harus nanti dianggarkan dulu itu loh. Tidak semudah proses yang mungkin Semalundong lakukan. Jadi tinggal nanti mereka membuat itu terus laporan selesai kan begitu, tidak begitu. Tapi tetap bagaimanapun namanya investasi asing masuk itu kita dalam tanda kutip apalagi hibah itu kita dorong pemerintah untuk tetap memberikan keleluasaan dan memfasilitasinya, tidak hanya keleluasaan tapi fasilitasi juga, mau tidak mau ya dianggarkan untuk memfasilitasi itu. Jadi jangan terus berpikir ketika 1,5 itu mereka masuk per kelurahan terus malah pemerintah ikut masuk di dalam 1,5, tidak. Seharusnya kita juga memberikan lagi. Tapi ada juga Pak anggarannya? Harusnya ada. Harus didorong ada. Oke. Seperti yang dikerjakan di Bleberan, jadi ada namanya Bangkup untuk membuat kumbung jamur. Baik. Nah itu ada 3 kumbung jamur ya dari bantuan Bangkup, kemudian juga ada sapi juga ditambahkan. Artinya tadi disampaikan bukan hanya dari Semaul tapi juga dari pemerintah ada untuk lebih mengembangkan gitu. Oke, kalau misalnya dari pemerintah sendiri anggarannya itu berupa money saja atau bagaimana? Uang saja atau diwujudkan dalam bentuk bentuk barang? Oke, Jadi kalau sapi ya sampai di lokasinya sapi. Kalau tadi kumbung ya sudah bangunan kumbung. Oke, baik. Memang seperti itu ya Mbak Grace ya. Dari yayasan sendiri juga inginnya dari pemerintah memang ada kontribusi juga, maksudnya kan ini kerjasama ya dasarnya. Jadi kedua belah pihak sama-sama membantu di desa itu biar bisa lebih maju, sama apa ya istilahnya supaya ada tadi seperti yang disampaikan rasa kepemilikan ya. Iya, kalau misal dari pihak Jogjanya sendiri juga memberikan kontribusi, nanti kan juga pasti ini kan sudah memberikan sebanyak ini harus bisa maju, harus bisa berkembang. Oke, selama program ini berjalan dari pemerintah daerah sendiri juga apakah ada yang terjun di lapangan, bergabung langsung seperti itu Mbak? Kalau bergabung langsung dalam pelaksanaan program mungkin masih belum ya, tapi mereka tetap membantu, misal dalam proses ada pembangunan terus butuh perizinan tanah dari DPM PTSP itu juga ikut membantu supaya perizinan ini juga bisa lancar, supaya bisa disegerakan seperti itulah. Sama ada pasti juga ada monitoring datang misal setiap berapa bulan sekali ke lapangan melihat di prosesnya seperti apa, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Tapi ada yang ke lapangan juga Mbak? Ada. Ya. Dari DPM PTSP juga ke lapangan. Baik, termasuk Pak Jaya sendiri Pak, langsung ke sana pernah juga Pak? Sering ke sana. Sering ke sana. Terus dapat jamur. Panen jamur. Oke, baik. Nah, ini kan artinya dari Dewan sendiri kan juga support nih Pak. Nah, tentunya kalau program ini nantinya akan berjalan dalam jangka waktu lama lagi nih, kemudian apa yang nantinya akan diberikan lagi? Tidak hanya support saja oleh Dewan nih Pak ke depan. Jadi ya ada apa itu kan sebuah pertanyaan mendasar itu. Ketika fasilitasi dari pemerintah juga diberikan, Semalundong juga memberikan fasilitas yang luar biasa, tapi ketika kenyataannya di lapangan itu kan ya berhasil pada waktu program itu dilaksanakan. Itu. Tapi setelah itu kan memang masih yang Bleberan masih bisa jalan, tapi kan yang di Ponjong itu kan wis nggak karuan lah dalam tanda kutip, sehingga emang ada apa dengan itu memang perlu kita kaji bersama, karena memang satu ya jelas budaya yang berbeda. Yang kedua jelas memang mungkin pemahaman masyarakat tentang ini, apa itu hibah, apa itu yang harus dilakukan, apa itu desa mandiri, itu kan juga mungkin berbeda, karena desa mandiri yang diinginkan itu kan juga berbeda. Karena nek wong Jawa ki masalahnya ya beda ki mah, wong Jawa ki anggere neng omah ono beras cukup dienggo sesasi ngono ya nek kon etos kerjanya naik itu yo angel. Oke. Budayanya berbeda. Merubah perilaku ya Pak. Ya, gimana ini PR ya Pak? PR karena kan beda. Orang Korea itu kan ya etos kerjanya tinggi. Nah saya aja wis anggere neng omah wis
duwe iso nggo ngliwat terus iso udut ngopi wis cukup. Kayak gitu. Sehingga memang maksud saya merubah itu memang agak sulit, tapi itu bisa dilakukan dalam tanda kutip dengan anak-anak muda. Dalam artian yang masih punya pemikiran, masih punya keinginan untuk maju. Karena kalau itu diberikan bantuan dan program ini diberikan kepada yang sepuh wong Jogja wis paling penak. Nah, ini menarik sekali Mbak Grace, keterlibatan anak muda yang ada di sana tuh kayak gimana Mbak? Atau memang bener nih kata Pak Sigi, ternyata di sana yang nuwun sewu, yang sepuh-sepuh aja nih Mbak yang ikut program ini, padahal yang muda-muda ini mereka semangatnya masih tinggi, ternyata malah nggak join program. Kalau untuk keterlibatan pemuda ada sih sebenarnya ya Mbak. Tapi prosentasenya? Ya mungkin agak lebih sedikit juga karena kalau misal di pertanian untuk sekarang sendiri kan sebenarnya petani muda itu juga susah ya kalau di sini. Agak kurang ya? Iya agak kurang. Di situ kami juga kalau mau mengajak anak muda juga masih bagaimana ya, masih jadi PR juga buat kami gimana caranya biar anak muda juga tertarik di sini. Tapi untuk yang di Bleberan juga kami sana ada pabrik, kebanyakan juga masih muda-muda, mungkin 30-an ke atas. Oke, warga sekitar yang ada di sana yang join seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, Pak Cahyo gimana nih Pak, keterlibatan anak muda Pak, yang tentunya dananya lumayan loh Pak, 1 tahun sebesar 1,5 M, belum nanti ada bantuan-bantuan lagi yang diberikan seperti itu. Artinya untuk menarik anak muda itu tentunya kan dilihat dari hasilnya. Iya. Jadi kalau mereka mau jadi petani itu ada hasilnya enggak sih? Gitu kan. Nah makanya sekarang kita juga ada kayak kalau di dinas pertanian kan ada petani milenial. Iya, petani milenial. Ya kan. Petani muda kita. Tapi biasanya petani muda kita itu prinsipnya tidak panas-panas, tidak kesel-kesel gitu kan. Iya. Makanya petani milenial ini cenderung untuk menuju ke pertanian modern. Artinya mereka lebih berpikir untuk gimana caranya tadi menanam semangka pakai rumah kaca misalnya, terus nanti airnya sudah nyemprot sendiri pakai IoT istilahnya kayak gitu. Kemudian cuma bagaimana memasarkan hasil produksi pertanian yang high cost. Itu kan mahal bikin pertanian. Artinya harus ada pasar juga yang bisa menyerap gitu kan, yang dengan harga tinggi tadi. Artinya kalau sama-sama semangka ini yang pakai pertanian modern, ini yang pakai biasa, tentunya kan harganya lebih mahal yang pakai pertanian modern. Sedangkan kalau dijual di pasar ya sama aja, namanya semangka ya semangka gitu kan. Nah itu yang harus artinya anak-anak muda ini tadi didorong, ya tadi pasarnya juga entah itu pasar ekspor atau nanti ke supermarket yang pasar-pasar yang istilahnya untuk itu artinya segmentasinya ada. Tapi tadi yang untuk menggerakkan anak muda kami juga ada gerak. Tadi ke Giong Sambungjo juga dia pernah mengirimkan dari dinas pertanian itu petani milenialnya ke sana untuk belajar tadi pertanian modern seperti itu. Memang kalau suruh anak muda pertanian yang tradisional yang macul yang itu kayaknya udah males ya Pak ya. Gitu artinya didorong untuk tadi pertanian yang sifatnya pertanian modern karena tadi lebih mengandalkan bukan fisik tapi lebih ke kemampuan untuk tadi mengembangkan bagaimana supaya rekayasa pertanian itu misalnya traktor itu kan udah lumayan, kalau dulu pakai sapi sekarang udah pakai mesin ya, gitu-gitu sih, mekanisasi pertanian kayak gitu. Oke, ya zaman sudah berubah ya, harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya Pak ya. Penjualan kalau dulu kan ijon gitu kan belum panen wis ditubas gitu kan. Nah, kalau dengan pertanian muda kan bisa jualan online gitu kan. Nah, seperti itu sih. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda itu tertarik dengan mungkin hasil dari pertanian itu juga cukup memberikan tadi Pak ya kenyamanan buat hidup ya, cukup gitu kan, bisa jalan-jalan gitu kan. Oke, baik Mbak, selain yang di Bleberan di mana lagi sekarang ini yang program sedang berjalan Mbak? Kalau sekarang ada di Kapanewon Nanggulan di Kulon Progo. Apa di sana program apa yang sedang diselenggarakan? Kalau sekarang masih baru merintis jamur juga, budidaya jamur. Kami mau membuat fasilitas sama seperti di Bleberan, ada namanya Semal Jamur Center. Jadi di sana nggak hanya budidaya jamur tapi juga produksi backlog di sana, tapi lebih besar skala jadi lebih besar dari yang dari Bleberan. Nah, kalau sekarang tapi masih sementara baru 3 kumbung jamur yang terbangun. Kami masih kan ini ada kerjasama juga dengan pemerintah DIY untuk membangun retaining wall. Jadi karena ada butuh pengolahan tanah
khusus buat Penyiapan pematangan tanah ya, Oke. pematangan lahan. Jadi dari DIJ setelah pematangan lahan nanti kami bangun lagi fasilitas yang baru untuk produksi backdrop. Oke, lama berjalannya program ini berapa Mbak? 5 tahun juga. 5 tahun juga, dan ini baru mulai berjalan ya? Di 2026. Jadi 2026 2026 berakhir dari 22 sampai 26. 22 sampai 26. Iya. Untuk fasilitatornya juga dari Korea juga atau mendatangkan dari mana ini? Kalau untuk sekarang kami masih dari lokal sih. Jadi koordinator lapangan kami yang dulu di Bleberan karena sudah berpengalaman juga tentang budidaya jamur, kami pindahkan ke Nanggulan karena mereka yang sudah tahu lah kira-kira langkah seperti apa yang harus ditempuh supaya budidaya jamurnya ini bisa berhasil. Oke, baik. Kemudian Pak Sigit, kalau melihat ini Pak, nanti 2026 program ini akan selesai seperti itu. Yakin nggak Pak bahwa masyarakat yang ada di sana juga nantinya akan semangat untuk menjalankan program ini sampai dengan berhasil? Melihat kita evaluasi dengan program-program yang sebelumnya nih, dari sudut pandang Bapak seperti apa? Ya kalau kita mau belajar dari kemarin, kita yakin akan bisa itu. Dan mungkin kita juga titip juga buat Semauladong bahwa mungkin perlu ada kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk program ini. Dan selanjutnya juga tidak lagi, itu kan sebetulnya Semauladong itu kepinginnya potensi lokal yang ada di kelurahan itu yang akan ditampilkan. Sebetulnya kan awalnya begitu. Sehingga tapi akhirnya muncul di jamur di Bleberan. Sebetulnya mungkin ada beberapa kelurahan itu yang spesifik punya potensi daerah gitu loh. Sehingga mungkin besok setelah ini Semauladong bisa lebih ke arah itu. Jadi bagaimana umpamanya di kelurahan Bauran itu kan potensinya sampah. Nah, bagaimana mengelola sampah itu menjadi bermanfaat dan bernilai ekonomis untuk menjadi desa mandiri di sana itu loh. Tapi potensi yang ada aja, tapi tidak lagi ini kan jamur itu kan di Nanggulan memang belum ada, tapi mereka mencoba memasukkan potensi jamur ini untuk bisa dikelola di sana. Tapi mungkin besok setelah program ini selesai, mungkin Semauladong mengadakan ketemu dengan para lurah-lurah atau ketemu dengan para pemerintah setempat, bagaimana ada masukan apa atau daerah mana yang perlu kita bantu secara dalam artian pengelolaannya model desa mandiri yang bergotong royong tapi berdasar potensi yang ada di daerah itu, karena mungkin kan jelas berbeda-beda. Dan kalau potensi yang digali itu hasilnya juga mungkin akan berbeda, karena merasa yo iki aslinya aku gini. Soalnya kayak yang di Kulon Progo itu kan rata-rata itu kan orangnya itu kan peniris apa namanya gula aren, gula semut, sehingga potensi itu yang seharusnya dimunculkan. Jadi selain juga lebih enak dalam berkomunikasi dengan masyarakat, nanti hasilnya juga mungkin bisa maksimal karena potensi lokal yang kita kelola. Jadi kayak yang di daerah pantai itu kan jelas akan banyak tambak-tambak udang, tambak-tambak ikan. Nah itu bagaimana potensi itu. Tapi memang ini juga sudah suatu hal yang luar biasa ketika program ini masih bisa berlanjut dan masih bisa sampai sekarang. Cuma memang perlu ada akulturasi budaya dan tanda kutip bahwa bukan hanya misi kebudayaan aja yang kepengen dimasukkan, tapi bagaimana mengkolaborasikan budaya kemandirian warga Korea Selatan melalui Semauladong ini dengan gotong royong yang ada di Indonesia. Sehingga ketika karena gini ya, Indonesia itu kan atau khususnya Jogja itu kan unik. Orang kata bilang 350 tahun kita bukan dijajah lah, ada hubungan kerjasama dengan VOC. Ya, Tapi kan iya, karena dibikin kita pinter juga ya, Pak. Dan itu juga tidak terus budaya mereka bisa masuk meresap ke sini. Nek seharusnya dengan 350 tahun kita bekerja sama dengan orang VOC, seharusnya makanan saya udah nggak nasi. Roti ya, Pak? Roti. Dan saya udah fase bahasa Belanda, gitu loh. Seharusnya kan begitu. Tapi memang sangat sulit sekali untuk memasukkan unsur kebudayaan di Jawa, apalagi di Jogja itu sangat sulit karena yo kita adiluhung tentang kebudayaan itu. Sehingga monggo kita juga berharap dengan Semauladong untuk tidak lagi bahwa unsur
itu jelas sudah masuk lah unsur kegotong royongan itu di Jogja atau di masyarakat. Tapi lebih ke arah bahwa bagaimana program ini yang penting bisa berjalan, yang penting bisa sukses dan terbentuknya kelurahan yang mandiri sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di kelurahan itu sendiri juga itu. Jadi mungkin itu saja yang kita harapkan dari Semaulandong, dan kita juga dorong dinas untuk tetap nanti mencari lagi investor-investor asing yang bisa masuk, yang bisa bekerja sama dengan Yogyakarta. Kita berikan fasilitas yang seluas-luasnya, bagaimana bisa masuk dalam untuk memberikan investasi di Jogja. Karena sekali lagi kultur dan budaya itu akan sangat sulit ketika masuk ke Jogja. Tapi kalau apalagi tos kerja itu juga. Karena apa ya, itu sudah kayak mendarah daging gitu loh. Jadi budaya masyarakat dulu itu kan negara bahari itu kan negara perdagangan. Jadi kita hanya berdagang itu paling pol berapa lama sih? Habis itu kan rokokan, pada santai-santai, ngobrol-ngobrol, dan uangnya banyak, banyak. Makanya menjadi kerajaan yang kaya itu kan karena hasil dari, bukan karena kita punya lumbung emas, kita punya lahan emas yang kita gali terus kita jual emas, bukan. Tapi semua kekayaan itu kan berhasil dari perdagangan. Dan pada waktu itu perdagangannya ya nilai uangnya emas. Sehingga terjadi negara kaya yang punya emas banyak itu kan karena memang dari si perdagangan. Nah, itu yang mungkin kita kepingin gali dengan Semaulandong, bahwa mungkin kita kerjasamanya mungkin malah ekspor impor atau perdagangan yang dilakukan dengan Korea. Apa yang mereka butuhkan kita suplai. Nah, tinggal daerah mana nanti yang ditunjuk untuk jadi percontohan. Umpamanya sana butuh kerajinan yang lebih berminat dengan kerajinan gerabah. Tinggal nanti di kelurahan Kasihan atau di Kapanewon Kasihan, kelurahan mana yang sana itu yang bisa masuk ke nilai ekspor ke Korea Selatan dengan program ini, memfasilitasi, dan mungkin itu malah lebih akan berkelanjutan secara ekonomi. Mungkin itu. Oke, baik, ini masukan dari Pak Dewan begitu. Nah, gimana nih Mbak Grace, mungkin juga bisa menanggapi yang beliau sampaikan, Mbak? Ya, kalau untuk masalah perdagangan ekspor impor seperti itu, kami memang sebelumnya sebenarnya sudah ada beberapa masukan dari beberapa pihak tentang hal tersebut ya Mbak. Tapi mungkin nanti harus dilihat lebih dalam lagi, karena soal ekspor impor juga kan regulasinya nggak mudah ya, karena masuk barang dari luar negeri ke dalam negeri seperti itu juga pastikan banyak yang harus diperhatikan. Mungkin untuk kedepannya ya bisa jadi masukan bagi kami, PR bagi kami nanti untuk mungkin didiskusikan lebih lanjut. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Cahyo mau nambahin? Atau mungkin juga gini Pak, ke depan pasti akan ada kerjasama lagi begitu kan yang akan dilakukan. Nah, mungkin sudah ada bayangan nih Pak, atau mungkin juga sekarang ini sedang berlangsung, mau perjanjian dengan siapa, kemudian lebih fokusnya di mana? Ya. Yang paling dekat ini dengan Victoria tadi. Kalau kemarin kan sebenarnya Victoria itu sebelum COVID itu sudah ada kerjasamanya kan lebih ke, tapi kalau Victoria itu awalnya kan dari ini kesenian, artinya simfoni orkestra itu kan ada, tapi dikembangkan juga ke arah tadi bisnis, artinya kan fashionnya di sana cukup lumayan maju gitu kan. Akhirnya berharap ada kerjasama fashion dengan pihak Victoria. Ini nanti leading sektornya kan di Dinas Perindustrian. Nah, teman-teman juga sudah mulai mendiskusikan program apa saja nanti yang bisa dilakukan setelah nanti kerjasama ini dibentuk. Nanti harapannya tahun ini bisa dilakukan gitu. Okay. Kemudian kalau dengan Giyong sendiri itu evaluasinya kan 2025 nanti kita ada 20 tahun kerjasama. Nah, 20 tahun sudah ya? Oke, wow. 20 tahun kerjasama tentunya harus ada evaluasi juga. Terus program-program apa yang kemarin sudah dilakukan. Terus ke depan tadi mungkin kalau arahannya itu lebih ke gimana mengembangkan ekonomi tadi. Nah, mungkin tadi yang sektor bisnisnya mungkin lebih ditingkatkan karena Giyong itu juga potensi, tapi mungkin potensinya ya itu cocok nggak dengan DJ, karena mereka punya namanya Pohang Posko. Pohang Posko itu kayak Krakatau Steel gitu. Perusahaan baja terbesar kedua di dunia gitu kan. Cuma bisa nggak kita mengambil kerjasama dengan mereka gitu kan yang perlu kita pikirkan. Kemudian juga punya
Samsung atau Samsung? Samsung. Samsung ya. Bacanya apa? Bacanya apa, Pak? Samsung. Oh, Samsung. Nah, itu Oh, mereka oke. juga industri di sana juga maju juga gitu kan. Nah, cuma gimana caranya bisa berkolaborasi dengan mereka gitu. Sebenarnya pernah beberapa kali kita membawa delegasi bisnis mereka ke sini, pengusaha mereka. Nah, cuma ya tadi mau masuknya seperti yang cocok apa gitu kan. Atau hanya dijadikan pasar, jangan sampai kita hanya dijadikan pasar gitu kan. Iya. Artinya kalau mereka mau memasarkan diri ya kalau bisa dibuatnya di sini gitu kan. Nah, kita punya potensi pasar. Nah, tapi jangan sampai kita hanya nerima saja, tapi kalau bisa dibuatnya di sini gitu kan, sehingga ada dampak positifnya gitu kan. Saya kira itu beberapa ke depan yang mungkin kita ingin lakukan. Artinya tadi kerjasama tidak, ya memang kami memfasilitasi kerjasama kan semua sektor nggih. Iya. Tapi kita tekankan juga untuk besar kerjasama itu juga bisa memberikan dampak ekonomi yang baik ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Oke, tapi selama ini kalau dievaluasi program-program tersebut, apakah juga sudah sesuai dengan harapan, Pak? Atau mungkin yang selain Bapak sampaikan tadi, apalagi yang memang harus perlu ditingkatkan? Iya, artinya kerjasama itu kan kalau yang sister province itu kan jangkanya panjang ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. nah, gitu. Jadi ya pada saat seperti ini mungkin dengan Semaul cukup lumayan 5 tahun, tapi nggak tahu nanti setelah selesai programnya turun lagi nggak gitu kan. Atau ada muncul kegiatan yang lain. Karena kemarin sebelum COVID itu banyak terkait pengembangan tadi petani milenial. Tapi karena COVID mandek jadinya kan. Terus ini belum kemarin masih apa istilahnya wait and see gitu kan. Sudah bisa enggak, karena 2022 kan benar-benar masih belum bisa, sampai 2022 itu belum baru kalau ada business matching. Sebenarnya kayak Gyeongsangbuk itu punya perwakilan di Jakarta. Khusus ekonomi. Khusus menangani untuk bisnisnya, perdagangannya. Ya, sehingga saya kira untuk ke depan bisa lebih intens untuk berkomunikasi dengan perwakilan yang ada di Jakarta. Lebih gampang kan kalau dengan yang di sana kan cukup jauh ya. Mungkin bisa apa sih yang bisa dilakukan untuk tadi mungkin ekspor impor atau industri apa sih sebenarnya bisa dibawa ke sini. Sebenarnya kalau DIY potensinya memang kalau industri yang manufaktur besar kan sulit. Karena cari lahan yang luas, hamparan yang luas itu kan nggak gampang. Sehingga kami itu kalau dari sisi investasi lebih mendorong ke knowledge based investment. Artinya berdasarkan inovasi, penelitian kayak gitu-gitu, sehingga karena potensi kita kan punya banyak universitas ya, kota pendidikan, sehingga teman-teman mahasiswa ini yang punya kreativitas, punya inovasi, baik itu secara digital juga. Sekarang kan sudah metaverse ya, hanya sudah kayak gitu. Artinya mungkin dari Korea juga punya peluang untuk juga ya. Baik itu kayak untuk mendampingi, untuk biar tadi yang hanya sekedar tadinya mungkin teman-teman mahasiswa itu atau yang sudah selesai terus punya inovasi, baru sekedar inovasi tapi belum bisa masuk ke ranah bisnis. Karena kadang-kadang kan, oh saya punya ide, itu bisa bikin ini jadi gini gitu kan. Cuma nek detail caranya ini dia jadi bisnis gitu kan. Nah itu yang perlu kalau di sana kan mungkin ada kayak akademi atau apa, atau terus dari perusahaan itu juga memberikan semacam pendampingan sehingga inovasi itu menjadi sebuah produk yang bisa diperdagangkan sehingga menjadi sebuah industri gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Cahyo. Nah ini artinya kan kerjasamanya tinggal 2 tahun lagi ya, 2026 kan selesai. Kemudian nanti akan ada perpanjangan lagi, insya Allah seperti itu Pak, sambil dievaluasi. Nah, oke, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin dari Mbak Grace ada harapan ataupun juga ada yang sedikit ingin disampaikan, tidak hanya kepada yang ada di sini, tapi juga untuk masyarakat. Silakan. Tentunya dari YGSI, pertama juga berterima kasih ke pihak pemerintah karena sudah ikut berkontribusi juga dalam pelaksanaan program Semaul, karena ini kan untuk masyarakat, jadi kerjasama antar pihak semoga kedepannya bisa terus berjalan, jadi nggak berhenti dari hibah dari yayasan saja, tapi dari kedua belah pihak nanti ada kontribusinya di sana. Dan juga ya harapan dari kami ke depan program-program yang dijalankan di desa, di lokasi bisa bermanfaat, semoga semuanya bisa
berkelanjutan lah. Jadi tidak berhenti sampai program kami selesai, tapi terus bisa berjalan. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Grace. Tetap semangat Mbak Grace untuk bisa bermanfaat untuk warga masyarakat sekitar juga. Oke, monggo Pak Sigit, silahkan Pak. Oke, jadi terima kasih juga dari Yayasan Semalundong yang sudah memberikan investasinya di Jogja. Tapi catatan buat pemerintah juga bahwa sebetulnya program kerjasama itu, namanya kerjasama itu kan seharusnya saling. Iya, saling. Mutualisme ya. Mutualisme. Itu yang perlu kita tekankan ke pemerintah, bahwa kita itu hanya masih menerima, tapi belum memberi. Padahal dari dulu kita itu bangsa pemberi, kan begitu. Sehingga itu yang perlu dimunculkan oleh teman-teman dari Dinas Penanaman Modal Asing, bahwa kita itu menjadi, saya lebih cenderung ke arah perdagangan, jadi saling, dan itu nanti akan timbul simbiosis mutualisme, dan itu lebih akan memberdayakan masyarakat karena ada saling menguntungkan, ada keinginan untuk berusaha ke arah itu, karena tipe masyarakat itu kan beda-beda. Jadi ketika diberi itu, ketika dilaksanakan selesai sudah, tapi ketika diangan-angani, wah aku bisa ekspor neng Korea dengan wah, itu akan lebih semangat itu. Semangatnya akan berbeda dan cara mereka untuk berusahanya juga berbeda. Mungkin itu saja, dan terima kasih juga Semalundong dan Dinas juga tetap harus bekerja semaksimal mungkin untuk menarik para investor asing masuk Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit. Pak, monggo silakan Bapak yang terakhir dari Dinas. Ya, terima kasih sekali nih dari Pak Sigit sudah memberikan masukan arahannya juga. Dari Mbak Grace juga sudah menyampaikan, memang mitra kami ya di kerjasama, mudah-mudahan kerjasama dengan kami dengan DIY terus bisa berlanjut, walaupun mungkin programnya nanti tidak hanya di pertanian tadi, tadi bisa di shifting menjadi yang sifatnya tadi arahannya dari Pak Sigit kan perdagangan, dan perdagangan menjadi lebih dinamis gitu kan, tidak statis selesai sudah, tapi bisa berkelanjutan. Mungkin ya mudah-mudahan kerjasama terutama DIY dengan GM Sampundo ini tetap bisa berjalan. Bisa berjalan. Oke, terima kasih Pak Cahyo, Pak Sigit, dan juga Mbak Grace yang sudah hadir di podcast Jogja Invest dan juga bisa memberikan gambaran juga pemahaman masyarakat juga. Dan tentunya kita tunggu ya Mbak nanti kolaborasi selanjutnya dengan pemerintah daerah setempat. Baik pemirsa, inilah akhir dari podcast Jogja Invest kita hari ini, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih tidak hanya kepada narasumber yang sudah hadir di sini, tapi juga untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga terima kasih untuk yang sudah mendukung acara kita hari ini, yaitu Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga untuk Lovis Sofa. Akhirnya saya Artika Amelia pamit, sampai jumpa.